Shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Onis Lenggolan dari Prodi PAK Angkatan 2021. Kali ini saya akan membahas tokoh Alkitab yang menginspirasi kehidupan saya untuk memenuhi tugas akhir Perjanjian Lama Umum. Saya akan membahas Yusuf. Who is Joseph? Siapa itu Yusuf? Yusuf adalah anak dari Yakub dan Rahel. Yusuf ini adalah anak yang dikasihi oleh Yakub. Makanya Yakub membuat jubah yang sangat indah kepada Yusuf. Yusuf pernah bermimpi menjadi raja. Mimpinya itu ada dua. Yang pertama, bahwa berkas-berkas ke-11 saudaranya itu sujud menyembah kepada berkasnya Yusuf. Dan dia juga pernah bermimpi bahwa matahari, bulan, dan ke-11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Yusuf dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak dan kemudian dijual kepada Potifar. Jadi karena saudara-saudaranya Yusuf ini iri kepada Yusuf, akhirnya dia dijual kepada orang Ismail. Joseph in Egypt, Yusuf di Mesir. Tuhan menyertai Yusuf sehingga setiap pekerjaan yang dilakukannya selalu berhasil. Dia itu memiliki penguasaan diri. Kenapa saya katakan memiliki penguasaan diri? Karena ketika dia berada di Mesir, dia itu menahan dirinya ketika istri Potifar menggoda dia, merayu dia, dia tidak melakukan itu. Dia itu difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti. Dan dia juga menafsirkan mimpi Firaun. Ketika dia sudah menafsirkan mimpi Firaun, dia diangkat oleh Firaun untuk menjadi penguasa atas Mesir, menjadi orang kedua di bawahnya Firaun. Dia tidak membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Life lesson learned from Joseph. Pelajaran yang saya petik dari Yusuf. Apa itu? Ada 3 teman-teman. Yang pertama, dia itu lebih memikirkan kesenangan hati Tuhan daripada kesenangan hatinya. Tadi saya sudah singgung. Ketika istri Potifar merayu dia, menggoda dia, dia tidak mau melakukan hubungan suami istri kepada istri Potifar. Dia lebih memikirkan kesenangan hati Tuhan daripada kesenangan pribadinya. Begitu juga dengan kita teman-teman. Apakah kita hari-hari ini lebih menyenangkan hati Tuhan atau kita lebih memikirkan kesenangan pribadi kita? Nah, yang kedua yang bisa kita ambil dari cerita Yusuf ini adalah dia setia mengikuti proses Tuhan. Kenapa saya katakan setia? Karena ketika dia sudah dibuang, dia sudah dijual, difitnah, dimasukkan ke dalam penjara, dia tetap setia. Dia sudah melakukan kebenaran, yaitu untuk tidak melakukan hal yang tidak benar, yaitu tidur dengan istri Potifar. Bisa aja di sini si Yusuf ini protes kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan kebenaran, yaitu tidak tidur dengan istri Potifar. Tapi mengapa saya harus dimasukkan ke dalam penjara ini? Nah, di situ dia tidak ada protes. Akhirnya dia sampai diangkat Tuhan menjadi penguasa di tanah Mesir. Dan yang ketiga, pelajaran yang kita ambil yaitu dia itu mengampuni saudara-saudaranya. Si Yusuf sudah dibuang ke sumur, dijual ke Mesir, tapi apa? Yusuf tetap mengampuni saudara-saudaranya. Jadi teman-teman, biarlah pelajaran yang saya ambil dari Yusuf ini bisa menginspirasi teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan dari cerita Yusuf ini, kiranya dapat memberkati kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.